few moments later. Nah guys, jadi kan apa namanya itu minggu kemarin kita udah bahas tentang fintech tema. Nah sekarang kita bahas tentang fintech hub kan. Nah kalian tahu nggak sih fintech hub itu apa? Aku belum tahu sih, ada yang bisa bantu jelasin nggak? Bisa. Nah jadi ya fintech hub itu tuh suatu wilayah geografis atau pusat bisnis di mana industri teknologi keuangan atau yang dikenal dengan fintech itu berkumpul. Terus di sana tuh mereka tuh berkembang dengan cepat. Nah di fintech ini tuh perusahaan fintech, terus pengusaha, investor dan regulator serta lembaga pendukung lainnya itu mereka tuh langsung saling berinteraksi gitu loh. Terus mereka berkolaborasi dan mempromosikan inovasi serta pertumbuhan yang ada di dalam sektor keuangan itu. Nah, fintech hub ini tuh biasanya memiliki lingkungan yang mendukung untuk startup yang mencakup akses ke modal, terus bakat teknologi, jaringan bisnis dan dukungan hukum serta regulasi yang sesuai dengan fintech itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih faktor apa yang penting dalam kesuksesan di dalam kluster fintech ini? Oh, kayaknya aku tahu deh, faktor penting dalam kesuksesan klaster fintech itu meliputi seperti akses terhadap bakat, kemudian juga ada regulasi yang mendukung, terus juga ada keberagaman budaya, kolaborasi, dan persaingan yang sehat. Nah, lokasi itu juga bisa memainkan peran kunci dalam pengembangan klaster fintech, dan kota-kota dengan sektor jasa keuangan yang akan memiliki keunggulan yang signifikan. Mungkin itu sih dari aku. Terus kalau untuk faktor utama yang membuat banyak pengusaha fintech Prancis memilih untuk berimigrasi ke luar Prancis, terutama ke Amerika Serikat atau Inggris untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mereka itu apa aja ya? Aku tahu ya, kayaknya itu tuh banyak pengusaha fintech Prancis telah memilih untuk bermigrasi keluar Prancis karena mereka percaya bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menawarkan lingkungan yang lebih mendukung kewirausahaan fintech, termasuk ke akses modal dan pasar yang lebih luas. Oh, gitu. Udah itu aku mau nanya, kamu tahu nggak sih bagaimana Prancis mendukung perkembangan industri fintech dan apa yang membuat mereka menjadi potensi besar untuk pertumbuhan fintech yang signifikan? Oh. Kalau itu Prancis udah menciptakan lingkungan yang mendukung kewirausahaan dan juga investasi di bidang fintech, termasuk juga insentif dan program khusus untuk perusahaan, rintisan dan investor. Selain itu juga, Prancis memiliki regulasi yang responsif terhadap inovasi di layanan keuangan, serta pusat-pusat kewirausahaan yang aktif. Dan juga ada faktor-faktor nih yang bisa dilakukan oleh Prancis itu bersama dengan ekonomi yang kuat, serta posisi geografis yang strategis. Membuat Prancis ini memiliki potensi besar untuk pertumbuhan fintech yang signifikan. Mungkin ada yang tahu nggak bagaimana Holland Fintech bisa berkontribusi membangun ekosistem fintech di Belanda? Kalau Holland Fintech itu telah memainkan peran yang penting dalam membangun ekosistem fintech di Belanda sejak didirikan pada tahun 2014 Bang. Dan mereka itu juga telah menghubungkan berbagai pemangku kepentingan termasuk perusahaan fintech, lembaga keuangan, regulator, dan investor untuk memfasilitasi kolaborasi dan pertumbuhan industri. Holland Fintech juga telah menyelenggarakan acara seminar dan konferensi untuk mempromosikan pertukaran ide dan pengetahuan di antara anggotanya. Selain itu, mereka telah bekerja sama dengan pemerintah dan regulator untuk mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung inovasi fintech. Nah, Holland Fintech terus berperan dalam memperkuat ekosistem fintech di Belanda. Gitu ya. Jadi aku mau nambahin dikit ya. Nah, alasan utama Belanda itu belum aktif di dalam industri fintech pada tahun 2014 itu yang pertama yaitu karena Belanda itu masih kurang kesadaran gitu nah. Terus yang alasan kedua itu regulasi yang mereka miliki itu tuh belum mendukung, selanjutnya kurangnya investasi dan dukungan dari keuangan yang mereka miliki. Lanjut alasan lagi kurangnya infrastruktur, kemudian perubahan mindset dari mereka itu sendiri. Nah, perubahan-perubahan itulah yang mungkin telah terjadi di sejak 2014 dan Belanda itu telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di dalam
industri fintech sejak saat itu. Kemudian tadi kan kita udah bahas Holland tuh. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang menjadi ambisi utama Luxembourg dalam bidang fintech? Mungkin aku ya bisa kayaknya ambisi utama dari Luxembourg itu dalam bidang fintech ini itu untuk menjadi salah satu hub utama dunia dengan ekosistem yang unik. Nah, mereka ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam sektor ini, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan dan investor fintech dari seluruh dunia. Aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa peluang besar yang dimiliki Luxembourg dalam dunia fintech? Aku tahu sih, kayaknya menurut Luxembourg memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam dunia fintech jika bisa mengakses pendanaan, tidak hanya pendanaan swasta tapi juga pendanaan publik. Dan ketika Luxembourg tidak mengatasi tantangan UU, fleksibel untuk memungkinkan fintech berkembang dalam skala yang lebih besar. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu nggak sih, Winam, kenapa sih sebagai pusat fintech nomor 1 dalam pembayaran seluler? Ada yang tahu? Nggak tahu sih, kamu tahu nggak? Kamu nggak banyak. Boleh coba deh, mungkin kayaknya salah satu argumen terpenting untuk keunggulan kompetitif dari Wina adalah lokasinya yang strategis. Jadi koneksi perbankan dan historisnya juga mengikuti faktor-faktor tertentu, sehingga bank-bank Australia itu memiliki sekitar 50 juta pelanggan di Eropa, sehingga atau bisa disebut Eropa Tengah dan Timur atau disingkat dengan CEE, dan juga melalui anak-anak perusahaan mereka seperti di bidang pembayaran yang dibentuk pada tahun 90-an gitu dah. Ya. Teman ada yang tahu nggak sih fungsi MEP yang berfokus pada finansial teknologi? Nah, kalau yang itu aku tahu nih, karena kan MEP itu adalah Mobile Activity Partner. Nah, itu tuh berfokus pada disiplin fintech vertikal, pembayaran seluler dan tiket seluler. MEP bertindak sebagai pupuk silang antara bank dan FinTech, antara pertahanan dan startup. MEP menempatkan investasi awal dan tahap awal yang menawarkan kecocokan pelengkap dan 55 tambahan untuk klaster pembayaran seluler yang relevan. Bersama dengan yang lain, MEP mendukung pendirian pusat pengembangan bisnis berbasis pengetahuan untuk menciptakan platform baru untuk kerjasama dan untuk meningkatkan kemampuan Eropa. Terus kalau peran perusahaan fintech dalam memitigasi masalah akses ke layanan keuangan di India itu gimana ya? Kayaknya aku tahu deh. Nah, jadi perusahaan fintech itu bisa membantu mengatasi masalah akses ke layanan keuangan dengan menyediakan solusi digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Kemudian gimana sih, kalian ada tahu nggak sih gimana peluang global itu mempengaruhi ekosistem fintech di India itu? Ada yang tahu? Aku nggak tahu sih. Mungkin ada yang lain. Ada yang tahu ya? Nah, jadi peluang global mempengaruhi ekosistem fintech itu ya di India ya, dengan membuka pintu kolaborasi internasional, kemudian juga investasi asing dan ekspansi bisnis ke pasar global, yang semuanya itu dapat mempercepat pertumbuhan sektor fintech di India. Nah, sekarang kita bicara di bagian Asia, di Singapura. Kalian ada yang tahu nggak sih kenapa di Singapura itu memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat fintech di Asia Tenggara itu sendiri? Aku tahu sih, kayaknya karena Singapura memiliki potensi besar untuk menjadi pusat fintech untuk Asia Tenggara. Karena alasannya itu Singapura berfungsi sebagai landasan peluncuran ideal ke negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Selanjutnya sih apa ya yang menjadi, ada yang tahu nggak sih apa yang menjadi pendorong utama perkembangan fintech di Singapura tersebut? Aku tahu, yaitu ada 3 pendorong utama kenapa Singapura menjadi perkembangan fintech. Jadi yang pertama itu Singapura meliputi kehadiran kuat di lembaga keuangan, terus kesiapan teknologi dan dukungan dari pemerintah, terutama Monetary Authority of Singapore atau yang biasa disingkat MAS. Seru juga ya
tentang materi fintech hub ini tuh. Jadi kayak kita tahu gitu kan apa kelebihan, terus kenapa sih negara-negara itu bisa menjadi fintech hub di negara itu. Mungkin cuma itu yang bisa kami diskusikan di fintech hub ini. Saksikan diskusi kami selanjutnya. See you. Bye. Bye. Thanks for watching.